Halo, selamat berjumpa dengan saya Eri Prasetyo, Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 SD Marsudi Surakarta, tahun ajaran 2022-2023 ya. Ya, Bapak Ibu, saya ingin berbagi, ingin menyapa Bapak Ibu sekalian melalui video pembelajaran ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengerti, bisa memahami bagaimana saya akan mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak kelas 1 ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga saya akan menerangkan apa-apa saja yang akan diajarkan di sana dan bagaimana cara mengajarkannya. Tapi kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu, karena mungkin banyak dari antara Bapak Ibu yang belum mengenal saya ya. Oke, saya share screen sebentar. Ya, ini dia grade one ya, the first graders for my fellow parents. Saya besarkan dulu. Ya, ya. Saya berkenalan dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Eri Prasetyo dan SPD ya, Sarjana Pendidikan. Saya lahir saya lahir 5 Juli ya. Dan sekarang ini saya masih menjalani proses kuliah ya untuk menjalani proses kuliah magister PAK di STTK DC Yogyakarta, dan saya lulus dari Satya Wacana tanggal 15 Oktober 1998 ya. Saya lulus dari uh, pendidikan bahasa Inggris ya, pada waktu itu namanya FKIP JPBS ya. Oke. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Bahasa Inggris ya. Dan saya mulai mengajar di SD Marsudi ini tahun 2012 tanggal 16 Juli tepatnya. Dan saya pernah mengajar, karir mengajar saya adalah di Yamaha Musik Indonesia karena saya sebenarnya adalah seorang drummer, dan saya juga pernah mengajar di Gilang Ramadan Studio Drummer. Saya pernah mengajar di Akademi Bahasa Asing di Solo, dan kemudian saya pernah mengajar di Kampung Bahasa di Klaten kalau nggak salah ya beberapa tahun yang lalu, dan kemudian saya juga mengajar di STT Toksina ya. Dan keseharian saya melatih bahasa Inggris dan musik drums ya. Ya, demikian Bapak Ibu singkatnya tentang saya ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu saya tidak perlu ragu-ragu untuk menyapa saya. Biasanya anak-anak memanggil saya dengan Sir Eric gitu ya, atau Sir Eric juga boleh ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan pendahuluannya. Ya, ini dia. Ini saya gunakan untuk sebagai introduction ya. Ada kalimat bahasa Inggris yang mengatakan, The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakens morning by morning, he wakens my ear to hear as the learned. Ya, kemudian saya mencari terjemahan bahasa Indonesianya, dan saya berpikirkan untuk mencari terjemahan bahasa Jawanya ya. Dan ternyata bagus sekali ya. Pangeran Allah wis mulang guneman marang ingsun kaya dene murid, supaya ingsun bisa nyantosake wong kang lemes lesu kalawan tembung. Saben esuk talingan ingsun kapredi ngrungokake kaya dene murid. Ya, itu dia. Yang saya beri warna merah itu adalah kata-kata kuncinya ya. Tongue, oke, okay, to speak, ear to hear. Ya, itu sama dengan falsafah yang akan saya pakai untuk mengajar anak-anak kecil ini ya. Oke. Okay. Ya, ini yang akan saya sampaikan di video pembelajaran perkenalan ini, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sempat bertemu dengan anak-anak. Ya, saya tidak menjelaskan secara panjang lebar kepada mereka, sederhana sekali. Saya memberikan pengertian kepada anak-anak sebenarnya mengapa sih kita belajar bahasa Inggris, ya kan? Apalagi di abad
2021 ini banyak sekali kegunaannya uh, untuk bisa memacu kita, dan endingnya adalah ya ini dia, to go on higher levels of education ya. Tentunya kita berharap anak-anak kita bisa setinggi mungkin pendidikannya untuk membekali mereka menghadapi kehidupan mereka di masa mendatangnya. Dan bahasa Inggris adalah salah satu skill, salah satu kemampuan yang diperlukan oleh anak-anak kita di kemudian hari ya Bapak Ibu. Oke, ya saya juga sampaikan kepada anak-anak bagaimana sebenarnya bahasa Inggris ini berguna bagi kehidupan kita ya. Dan ini ternyata ya kegunaannya untuk perkembangan otak ya, bahasa Inggris punya kegunaan untuk perkembangan otak ya. Dan ini bisa dikatakan bagaimana ya berbahasa atau mempelajari bahasa kedua, dalam hal ini belajar bahasa Inggris ya. Ya melibatkan banyak daerah otak yang berbeda ya, dan membuat mereka bekerja. Tentunya ini akan membuat otak kita bekerja secara aktif ya, dan tentunya akan memberikan manfaat di kemudian hari. Ya, itu dia. Nah, Bapak Ibu, saya akan menceritakan latar belakang masalah ya, oke. Yang akan mendasari menjadi latar belakang bagaimana saya akan mengajar anak-anak nanti ya. Nah, yang pertama ini saya tuliskan di sana. Ini berhubungan dengan listening dan speaking ya. Saya tuliskan di situ, aku mudeng yang Pak Erik katakan, tetapi aku nggak bisa membalasnya ya. Oke, saya ceritakan sedikit pengalaman saya tentang hal ini, Bapak Ibu. Saya lulus 1998 dan saya baru mulai mengajar tahun 2012. Dengan demikian ada rentang waktu 14 tahun saya tidak mengajar bahasa Inggris ya. Saya mengajar drum pada waktu itu, sampai sekarang saya juga masih mengajar drum. Nah, Bapak Ibu, selama saya mengajar di Yamaha atau di Gilang ya kan, saya sempat bertemu dengan berbagai macam murid dari sekolah yang berbeda, dan banyak dari antara mereka berasal dari sekolah-sekolah yang sangat sangat favorit ya, sangat terkenal ya, baik itu SMP dan SMA. Terkadang saya timbul iseng saya ya kan, saya mengajak mereka berbicara dalam bahasa Inggris, dan sering sekali saya menemukan kalimat tadi, saya mendengar kalimat tadi. Mereka mengatakan, aku mudeng yang Pak Erik katakan, tetapi aku nggak bisa balas. Ya kan? Dan itu kalimat itu tidak cuma dikatakan murid SMP atau murid SMA ya, tapi bahkan yang sudah dewasa sekalipun, bahkan saya juga pernah bertemu dengan teman saya, rekan saya yang juga berasal dari lulusan bahasa Inggris ya. Dia sempat mengatakan kalimat itu beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan kalimat yang sama ya. Oke, aku ngerti yang Pak Erik katakan, tetapi aku nggak bisa balas, ya kan. Nah, tentunya itu bukannya nggak ngerti ya, Bapak Ibu. Kalau menurut saya mencoba untuk memahami kalimat itu, dan saya mencoba memahami latar belakang pendidikan mereka yang pernah saya ajak berbicara dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya bukan tidak tahu, tetapi tidak berani ya. Jadi saya bisa menemukan fakta bahwasanya mereka sebenarnya bukannya tidak bisa ya, tetapi tidak berani berkata-kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi itulah latar belakang masalah yang pertama, Bapak Ibu, tidak berani berkata-kata dalam bahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris ya. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini tentang pengetahuan tata bahasa Inggris ya. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai English grammar ya, dan tentunya tata bahasa Indonesia juga. Oke. Itu akan saya terangkan kelak Bapak Ibu, hubungannya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari bolak-balik ya. Nah, saya mendapatkan latar belakang masalah tentang bahwasanya banyak anak yang belum mempunyai sense ya, belum mempunyai naluri untuk membuat kalimat yang baik dan benar, bahkan dalam level kalimat sederhana ya. Saya ceritakan pengalaman saya, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu semasa di Marsudiri ini ada ekstra ya, kelas ekstra bahasa Inggris, dan pada waktu itu dikelola oleh uh, pihak luar ya, bukan saya belum mengajar pada waktu itu,
belum mengajar ekstrakurikuler, saya cuma mendampingi saja. Dan kebetulan saya masuk ke satu kelas yang pada waktu itu berisi kelas 4, 5, 6. Jadi seingat saya itu di split menjadi dua groups. Yang satu untuk kelas kecil, 1, 2, 3, dan yang satu lagi kelas 4, 5, 6. Dan kemudian saya masuk ke sana, saya melihat pada waktu itu sepertinya si pengampu sedang memberikan soal tentang membuat kalimat. Kemudian saya masuk, saya berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, itu penuh satu kelas itu, dari 4, 5, 6. Dan saya menemukan hanya satu anak saja. Hanya satu anak saja yang lumayan betul. Ya, lumayan betul. Yang lain, ya, tidak jadi kalimat ya. Oke, jadi mereka tidak bisa membuat kalimat ya. Hanya satu anak saja yang bisa mengerjakan dengan lumayan benar ya kan. Kemudian saya mencoba mencari tahu, saya mencoba meneliti apa fenomena fenomena itu ya. Karena untuk anak kelas 4, 5, 6 ya, mereka kenal animals ya, mereka tahu animals ya. Mereka tahu numbers ya. Mereka tahu letters, mereka tahu apa lagi family members, means of transportation, shapes ya kan. Apalagi fruits, vegetables ya kan, things around us ya kan. Banyak kali ya, oke. Mereka banyak mengenal kata, tetapi saya heran mengapa kok mereka tidak bisa membuat kalimat, bahkan dalam level kalimat sederhana. Ya kan? Beberapa tahun ya, mungkin 4 tahun, 4, 5 tahun saya mencoba memahami itu dan akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Oke, saya akan terangkan nanti Bapak Ibu. Dengan demikian, itu adalah masalah yang kedua, yaitu belum mempunyai sense membuat kalimat yang baik dan benar. Jadi ada dua latar belakang masalah. Satu, tidak punya keberanian untuk speaking, tidak punya keberanian untuk berbicara dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Dan latar belakang masalah yang kedua adalah belum mempunyai atau tidak mempunyai sense membuat kalimat yang baik dan benar, bahkan dalam level kalimat sederhana. Ya, itu latar belakang masalah yang saya share, ya saya bagikan kepada Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu sudah mulai apa ya bisa mengerti bagaimana jalan yang akan saya tempuh untuk memimpin anak-anak Bapak Ibu untuk belajar bahasa asing, dalam hal ini belajar bahasa Inggris ya. Kemudian ya ini tujuan yang coba saya kemas ya Bapak Ibu. Harapan saya bersama guru bahasa Inggris tentunya dengan dengan setelah tadi merangkum semua masalah yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, harapannya adalah setelah 6 tahun belajar bahasa Inggris di SD Marsudi ini, tentunya punya naluri dalam secara mandiri membuat kalimat yang benar dalam menggunakan habit ya dengan verb base, dengan verb khusus untuk third person singular pada the simple present tense ya. Jadi mereka punya kemampuan membuat kalimat secara mandiri ya, oke, dengan untuk mengungkapkan habit bersama ya verb base dalam simple present tense nanti bersama orang ketiga tunggal juga. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua punya naluri ya, yang dalam secara mandiri juga membuat kalimat yang benar dalam mengungkapkan past experience dengan the simple past tense. Itu yang kedua. Yang ketiga, punya keberanian untuk mengawali percakapan dan terlibat dalam percakapan bahasa Inggris. Ya. Jadi tidak cuma diajak percakapan kemudian dia bisa membalas, tetapi dia juga punya keberanian untuk mengawalinya, ya. Dan yang keempat, punya keberanian untuk tampil monolog, ya. Nanti saya akan jelaskan lagi di belakang tentang monolog ini, ya. Nah, ini harapannya secara singkat yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu tentang setelah 6 tahun belajar bahasa Inggris di SD Marsudi ini, ya. Kemudian, ya, ini saya terangkan dulu Bapak Ibu, mengapa the simple present tense dulu yang dilatihkan, ya. Nah, pada hakikatnya kita semua ya, kita punya kebiasaan, ya, kita punya kebiasaan yang dilakukan secara rutin, ya, bangun tidur, lalu apalagi berdoa, lalu apalagi
mandi, gosok gigi, ganti pakaian, pakai sepatu, makan pagi, berangkat ke sekolah, berangkat kerja, ya kan, ketemu teman-teman, belajar atau bekerja, jam tengah tengah hari kita makan siang, lalu pulang, lalu eh, tidur siang, lalu bangun, bermain, ya kan, kemudian belajar, lalu cuci kaki, gosok gigi, berdoa, tidur, dan seterusnya. Berputar terus, ya, ada kebiasaan rutin, ya. Nah, itulah sebabnya the simple present tense saya dahulukan, ya. Nah, ini kemudian saya dukung dengan satu uh, pendapat juga yang saya temukan kemarin waktu saya belajar bahwasanya, ya, the simple present tense adalah yang paling penting, ya, untuk sekolah, untuk anak-anak atau murid-murid sekolah dasar, ya, untuk belajar bahasa Inggris, ya. Jadi ini adalah basic rules, ya, to be able to communicate intelligibly, they need to master at least the basic rules. Paling tidak mereka ngerti, ya, peraturan dasarnya seperti apa, ya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya the simple present tense saya dahulukan, ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu, saya perkenalkan filosofi dasar, ya. Ada 3 filosofi dasar yang saya bisa jadikan sebagai pijakan, ya, untuk mengajar anak-anak. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur sekali saya menemukan ketiga filosofi jangkar ini, ya, untuk mengajar. Jadi saya punya arah yang sangat jelas kemana saya akan pergi dan kemana saya akan ajak anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Dan mudah-mudahan dengan tiga jangkar ini, Bapak Ibu juga punya arah yang sama dengan saya bagaimana cara mengajar anak-anak dalam belajar bahasa asing, dalam hal ini belajar bahasa Inggris, ya. Yang pertama, language is a gift from God. Bahasa itu adalah hadiah daripada Tuhan, ya, Bapak Ibu. Kita semua setuju bahwasanya semua manusia, termasuk kita ini sebagai orang tua, ya, kita belajar bahasa itu pada dasarnya gratis, ya. Kita belajar bahasa dimulai di dalam perut, ya, oke. Tidak mengira-kan, saya sering sekali melihat ibu-ibu, ya kan, yang mereka sedang mengandung dan menaruh semacam apa, mikrofon, ya, oke, semacam apa itu, headset, ya, ditembakkan di perutnya dengan harapan si bayi juga bisa mendengar. Dan memang itulah langkah pertama manusia belajar bahasa, ya. Mereka sudah dimulai sejak di dalam kandungan, ya. Dan kita belajar, Tuhan sudah sediakan segala macam hal yang kita perlukan untuk belajar bahasa. Software-nya Tuhan sudah berikan, hardware-nya, perangkat kerasnya juga Tuhan sudah berikan, ya. Gigi, mulut, bibir, pipi, lidah, tenggorokan, paru-paru, ya. Itu hardware-nya, software-nya sudah Tuhan berikan di dalam otak kita, ya. Itu dia, language is a gift from God. Nanti saya akan terangkan lebih dalam tentang language is a gift from God ini. Ya, yang kedua, jangkar yang kedua adalah the basis of all written and spoken communications is sentence. Jadi dasar komunikasi tertulis dan lisan adalah kalimat, ya. Itu dia, kalimat. Jadi segala hal yang akan saya lakukan, yang saya akan berikan kepada anak-anak akan selalu berupa kalimat, ya, karena berhubungan dengan latar belakang masalah yang kedua tadi, ya, Bapak Ibu, tentang kalimat, bahwasanya mereka tidak punya atau belum mempunyai naluri membuat kalimat, bahkan kalimat sederhana. Makanya jangkar yang kedua ini sangat-sangat kuat untuk memberikan dasar, ya, memberikan pemahaman tentang bagaimana kita belajar bahasa seharusnya, ya. Kemudian yang ketiga, jangkar yang ketiga, the life of a sentence lies on its verb. Nyawa sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Jadi betapa, Bapak Ibu, jangkar yang kedua dan jangkar yang ketiga sangat berhubungan. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dalam kalimat, ya, betul, ya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan menggunakan kalimat, mau tidak mau kita harus membutuhkan kata kerja. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa kita tangkap, kita pegang erat-erat tentang bagaimana nantinya kita punya jalan untuk mengajar bahasa Inggris atau belajar bahasa apapun, ya. Jadi ini tidak untuk bahasa Inggris saja kalau menurut saya, juga untuk bahasa-bahasa yang lain, ya, yang kita pelajari sebagai second language, sebagai bahasa yang kedua. Nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu, saya stop share dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, berhubungan dengan masalah yang kedua tadi, latar belakang masalah yang kedua, ya, mereka tidak bisa membuat kalimat.
kemudian kita bertemu jangkar kedua dan ketiga. Dasar atau kebutuhan berkomunikasi dalam secara tertulis dan secara lisan adalah kalimat. Dan nyawa sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, saya tidak akan memperkenalkan animals. Ya, biarkan itu nanti animals berjalan secara alamiah. Sebutuhnya mereka mengetahui tentang animals apa juga sama. Saya tidak akan mengajarkan tentang numbers, letters, apalagi family members, means of transportation, shapes, ya, atau bahkan adjektif sekalipun, ya kan, apalagi family members apapun, karena itu semua bukan verb, ya itu bukan nyawanya. Ya. Nah, daripada kita repot-repot ya Bapak Ibu, kita menghabiskan energi mengajar mereka yang bukan nyawanya. Nah, lebih baik bagi kita untuk memperkenalkan nyawanya, yaitu apa? Verb-nya. Oke, jadi kita setuju ya Bapak Ibu, bahwasanya kita akan kenalkan verb-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, nah, terus noun-nya gimana? Terus adjektifnya gimana? Ya, oke. Kita latih secara break by break, ya, bata per bata, gitu ya. Saya menemukan kata-kata itu di internet kemarin ya. Break by break. Kita ajar sedikit demi sedikit. Noun-nya, Bapak Ibu, kita perkenalkan sesuai kebutuhan saja, ya. Oke. Noun diperkenalkan secara secukupnya menurut kata kerja yang digunakan. Misalnya apa? Eat. Ya, eat yang paling dekat dengan eat dalam keseharian kita apa sih? Nasi misalnya. Eat rice. Ya udah gitu aja. Oke. I eat rice, you eat rice, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu, itu yang saya maksud. Jadi noun diperkenalkan secara secukupnya saja. Ya, jadi kita tidak perlu press anak-anak untuk menghafalkan banyak kata yang bukan nyawanya. Oke, yang bukan nyawa dalam pembentukan kalimat. Ya. Nah, anak-anak akan diperkenalkan dengan sebanyak mungkin kata kerja. Tentunya kita menggunakan kata kerja dari kata kerja keseharian saja. Ya, kata kerja keseharian yang kemarin saya sempat bertemu dengan anak-anak, saya cobakan dua yang terkenal ya, eat dan drink. Ya, eat dan drink. Udah dua ini saya bilang ke anak-anak kemarin, setiap kali kalian makan pagi kalian ingat I eat. Setiap kali kalian makan siang kalian ingat I eat. Setiap kali kalian makan malam kalian ingat I eat. Setiap kalian makan snack kalian ingat I eat. Setiap kali kalian minum saya bilang ya kalian ingat I drink, dan seterusnya. Nah, itulah Bapak Ibu three anchoring philosophies tentang bagaimana saya mengajar bahasa Inggris sampai nanti di kelas 6. Saya akan bersama dengan Sir Nanau dalam mengajar bahasa Inggris. Oh ya Bapak Ibu, saya lupa tadi. Oke. Nah, saya mengajar di kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 6. Ya, kemudian kelas 3, 4, 5 bersama Sir Nanau rekan saya ya. Kita akan bersama mengajar bahasa Inggris untuk mencapai tujuan yang tadi ya, 6 tahun setelah belajar bahasa Inggris di SD Masuki ini. Nah, itu Bapak Ibu tentang three anchoring filosofisnya. Kemudian bisa juga saya sampaikan, ya ini dia Ibu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pelatihan bahasa Inggris selama 1 tahun di kelas 1. Ya, tentunya listening mentality ini, itu yang nomor 1. Nah, Bapak Ibu, listening mentality ini adalah bukan comprehension kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, mental listening ini adalah pembentukan sikap kita sewaktu listening. Jadi listening itu adalah sesuatu yang aktif, bukan pasif, tapi aktif. Sewaktu kita menyimak, ya kita kerjakan dengan aktif, nggak nyambi, ya itu dia mungkin ya. Saya bisa gunakan dengan bahasa lain. Jadi sewaktu Bapak dan Ibu mengajar anak-anak untuk listening, kita latih mereka untuk aktif dalam mendengar, tidak nyambi ya, tangannya tidak sambil main apa ya, mungkin itu butuh perjuangan memang ya, namanya saja juga latihan ya Bapak Ibu, dan yang kita latih adalah anak-anak kecil ya kan, kita butuh butuh apa ya, butuh waktu, butuh kesabaran untuk melatih mereka. Nah, jadi listening mentality ini seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwasanya ya sudah dimulai sejak dalam perut ya, dan itu terus berlangsung. Suatu mereka sudah lahir, mereka listeningnya tetap berjalan, terus berjalan sampai mereka sebelum mereka masuk ke playground misalnya, mereka sudah bisa berkata-kata dalam bahasa Indonesia tanpa sekolah, tanpa baca, tanpa nulis,
tetapi mereka bisa berkata-kata. Ya, karena yang di apa? Mereka mengawali belajar bahasa dengan listening. Mereka mendengarkan papa dan mamanya, bapak ibunya berkata-kata, mereka mengingat dan mereka menirukan, ya berulang-ulang, ya kan berkali-kali, ya sampai akhirnya mereka bisa membuat kalimat, kalimat positif, negatif, pertanyaan, mereka bisa merangkainya dengan luar biasa benar, ya. Kok bisa? Itu dia. Language is a gift from God, ya. Itu dia jangkar yang pertama, ya Bapak Ibu. Belajar bahasa itu memang sebenarnya listening dulu, ya. Oke. Kemudian ya, jadi tentang listening, ya Bapak Ibu bisa melatihkan, bisa mengajak atau membuat suasana berlatih bahasa di rumah secara sederhananya, ya melalui YouTube, bagus banget. Bisa dengan menggunakan film, lagu, cerita, ya kan. Pokoknya buatlah environment atau lingkungan, supportive environment, ya, untuk supaya anak-anak bisa belajar bahasa, ya bahasa apapun. Dibuat environment-nya dulu, listening mentality-nya dulu. Bukan untuk memahami. Kalau memahami tentunya terlalu sulit, ya. Sama seperti kalau kita pada waktu kita kecil, ya kita hanya mendengarkan saja apa yang dikatakan bapak ibu kita, ya. Oke, kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Bahkan si bayi juga tidak pernah mengerti susu itu apa, ya. Oke, contohnya seperti itu, ya bapak ibu, ya. Kemudian speaking, ya kita bisa dengar, kita bisa kembali ke introduction yang di awal tadi, ya bapak ibu. Oke, kita put apa? Tongue to speak, ear to hear, ya. Oke, ear to hear, tongue to speak, ya. Nah sekarang speakingnya, ya. Ya, saya akan melatih anak-anak untuk membuat kalimat dasar. Di dalam 1 tahun ini, endingnya paling tidak mereka bisa membuat 5 kata, ya. Misalnya, I do not eat rice. Misalnya, ya, I do not eat rice. Kalimat negatif, ya Bapak Ibu, dengan menggunakan do not. Oke. Nanti saya cuma mengajarkan sampai orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ya, sorry, I, you, we, they. Cuma 4, ya. Orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang pertama jamak, dan orang ketiga jamak, ya paling tidak menggunakan ini I, you, we, they, ya itu dia yang saya ajarkan nantinya. Lalu kemudian expressions-nya saya mengajarkan yang sederhana saja, yang bisa dipakai setiap hari, yang bisa dipakai di kelas setiap saat kita bertemu, ya. Semuanya akan berbentuk kalimat, ya semuanya akan berbentuk kalimat. Kemudian belum ada pembelajaran menulis, Bapak Ibu. Oke, belum ada pelajaran menulis, ya. Saya tidak akan menghabiskan energi anak-anak untuk menulis, ya kan. Mereka masih kelas 1, tangannya masih dalam pembentukan ototnya, oke. Mereka mungkin juga masih sangat-sangat perlu belajar dengan bahasa Indonesia, dan saya tidak ingin membuat mereka bingung dengan bahasa Inggris. No. Jadi belum ada pembelajaran menulis. Saya kira di rumah pun juga saya kira juga lebih baik seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mengajari mereka menulis bahasa Inggris, ya dalam hal ini bahasa asing. Saya kira kok belum perlu, ya. Kita kembali ke uh, listeningnya dulu, ya, listening dan speaking dulu tadi seperti introduksinya di depan tadi, ya Bapak Ibu. Oke, tongue, oke, dan juga ear, oke, listening dan speaking dulu, ya. Nah, kemudian tentang buku catatan, saya kira buku catatan bisa diperlukan, Bapak Ibu, ya. Tapi nanti Bapak Ibu yang menuliskan, ya, untuk menuliskan dokumentasi apa-apa saja yang dilatihkan. Bisa, nanti bisa disediakan buku catatan, dan nanti Bapak dan Ibu yang menuliskan apa-apa saja yang dilatihkan, ya. Untuk dokumentasi mereka sampai di kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, saya berharap buku itu akan terus dibawa sampai kelas 6. Jadi anak-anak tahu sejarah belajarnya seperti apa, ya. Begitu Bapak Ibu tentang pelatihan bahasa Inggris selama 1 tahun di kelas 1 ini, ya. Kemudian, ya sekarang materi grammarnya, ya, materi grammar, ya, selama 1 tahun. Saya punya falsafah, a little means a lot. Saya menemukan falsafah ini sewaktu bermain jazz, ya kan. Sebenarnya sedikit saja, tapi berarti banyak, ya. Oke, kebetulan ini sejalan dengan kurikulum Merdeka, ya. Sedikit saja kontennya, tetapi bisa berarti banyak. Daripada dikasih banyak-banyak, tetapi malah nggak ingat dan tidak berguna. Mending sedikit aja, tetapi berarti banyak, ya. Nah, yang akan saya ajarkan, Bapak Ibu, ya,
nantinya akan berupa subject ya, action verb dan juga noun. Ini susunannya seperti itu bersama IUWD seperti saya sudah sampaikan tadi. Tentu saja Bapak Ibu, saya lompat ke bawah dulu, oke. Grammar disampaikan secara soft, sangat soft kalau menurut saya ya nantinya, dan anak-anak mempelajarinya secara unconscious. Ya, saya ajarkan grammar secara mereka tidak sadari ya. Saya tidak akan menekan anak-anak untuk mengerti verb itu apa sih, subjek itu apa sih, noun itu apa sih, enggak, no, enggak. Kita balik ke tujuan yang kedua, punya naluri membuat kalimat dulu, ya, oke. Tidak harus diterangkan grammarnya secara hard, tidak ya, tidak ada penekanan di sana, ya, oke. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah kesimpulannya yang subject, action verbs dan noun ini adalah kesimpulannya ya, oke. Paling jauh di kelas 1 ini mereka belajar sampai do not. Masih the simple present tense sejauh positif dan negatif bersama do not. Lalu kemudian ya dengan the simple present tense kita akan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mengungkapkan habit. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, belajarnya adalah break by break. Break by break, ya, bata per bata. Cuma dua kata, I eat, I drink, I play, I watch, dan seterusnya. Dua kata aja, subjeknya dan action verb-nya. Cuma dua kata tetapi sudah kalimat ya, karena sudah ada kata kerjanya. Oke, Bapak Ibu itu tentang grammar-nya. Kemudian, ya ini pendekatannya. Pendekatan yang disarankan untuk berlatih bahasa asing, dalam hal ini belajar bahasa Inggris ya. Saya menggunakan dua istilah Bapak Ibu, bahasa asing dalam kurung bahasa Inggris. Karena sebenarnya pendekatan yang saya berikan ini juga berlaku untuk bahasa manapun di dunia ini. Ya, berlaku untuk bahasa manapun di dunia ini, tidak cuma bahasa Inggris, bahasa Jawa, Mandarin, apalagi Jepang, Korea, ya, Rusia, ya kan, apapun. Kita berlatih dengan menggunakan falsafah tadi. Ya, Bapak Ibu, saya menggunakan kata the good observer, ya. Nah, ini dia nih. Kata kuncinya di bagian merah, to gain information, untuk mendapatkan informasi. Ya. Jadi kita akan melatih anak-anak ya untuk berkonsentrasi, untuk mengobservasi, ya, untuk memperhatikan. Makanya di depan tadi apa namanya tongue of alert, sorry, as the alert, tongue as the alert, oke. Okay. Lalu kemudian the ear of the learned dan seterusnya, a tongue of the learned gitu ya, oke. Kata-katanya sama seperti itu terus ya. Oke, kita mengajar anak-anak untuk menjadi murid yang baik, yang apa ya, punya naluri untuk memperhatikan dengan mata mereka, dengan telinga mereka, ya. Lalu kemudian bisa berkata-kata ya. Apa namanya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi belajarnya adalah melatih anak-anak untuk memperhatikan, mendengar, dan akhirnya menirukan. Kemudian saya mendapatkan ini falsafah yang bagus banget ini. We have two ears and one mouth, so we can listen twice as much as we speak. Ya, disampaikan oleh Epictetus. Ini AD55 sudah lama sekali. Ya. Jadi sebenarnya kita punya dua telinga ya. Jadi kita bisa mendengar 2 kali lipat lebih banyak daripada kalau kita berbicara. Jadi betapa listening itu sangat penting. Kemudian ya, oke, saya improve di bawah ya. We have two ears and two eyes and one mouth, so we can listen and see twice as much as we speak. Ya, oke. Namanya Erik Prasetyonus ya, AD2022. Kita punya 2 telinga dan 2 mata, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa mendengar dan bisa melihat 2 kali lipat lebih banyak daripada kita berbicara. Ya, itu kuncinya ya, listening dan juga seeing sebenarnya ya, oke. Memperhatikan, observasi dengan menggunakan mata, telinga untuk mendapatkan informasi ya. Kemudian ya ini tentang the power of listening ya, betapa adalah essential for learning ya, sangat-sangat dasar untuk belajar ya, untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan informasi, untuk bisa meraih sukses dalam berkomunikasi dengan orang lain ya. Ini disampaikan ahli bernama Herbert J. Wahlberg, oke, the power of listening. Kemudian seeing, Bapak Ibu, cocok dengan ini tadi ya, oke, listening, seeing ya, cocok dengan ini, oke. Ini ada sebuah research, namanya adalah Forrester. Nah, ini dia yang di garis bawah, Bapak Ibu, saya bisa terjemahkan kira-kira bahwasanya
uh, otak kita ini sangat-sangat bagus untuk mendapatkan informasi secara visual ya. 90% informasi yang didapat yang dipindahkan ke otak itu secara visual dan apa namanya prosesnya bahkan 60.000 lebih cepat ya 60.000 kali lebih cepat kalau si otak ini menangkap dengan cara teks ya. Jadi betapa visual itu penting sekali ya. Nah, Bapak Ibu, eh, saya mencoba melayani anak-anak selain tatap muka di kelas, saya coba akan buatkan YouTube-nya. Ya, saya akan coba buatkan YouTube-nya, saya coba buatkan intisarinya tentang apa yang nantinya saya ajarkan bersama anak-anak setiap minggu. Jadi saya coba setiap minggu saya akan buatkan videonya supaya Bapak Ibu mengerti, memahami, mengetahui jalannya sudah sampai di mana tentang pelajaran bahasa Inggris yang saya latihkan bersama anak-anak setiap minggu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kemudian next, ya ini dia imitating the examples. Kemudian setelah mendengar, ya setelah melihat, lalu kemudian imitating, ya menirukan. Ini dia, saya mendapatkan teorinya, Bapak Ibu. Imitations is one of the most important ways we learn new information. Jadi betapa menirukan ini adalah salah satu cara yang sangat penting ya yang kita gunakan untuk mempelajari informasi yang baru. Ya, ini bagus sekali Bapak Ibu. Oke, jadi menirukan itu penting. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, suatu anak-anak, suatu kita semua, suatu kita masih kecil, masih bayi, ya kan kita belajar bahasa murni dengan mendengarkan dan menirukan. Ya, Bapak Ibu, jadi power of imitating betapa sangat-sangat luar biasa. Ya, ya Bapak Ibu, saya eh, tentunya mengharap anak-anak tentunya punya sikap-sikap yang mendukung untuk berlatih ya. Oke, paling tidak mereka rajin ikut serta ya. Ya, oke. Kemudian ya, ini dia kesimpulannya. Kita nanti akan berlatih dengan cara observing, listening dan seeing, kemudian menirukan, kemudian mengingat. Ya, oke. Ini nanti yang akan kita gunakan. Memorizing dulu ya. Saya belum mengajak anak-anak untuk improving, belum Ibu, Bapak-bapak, Ibu sekalian ya. Saya belum mengajak anak-anak untuk improving. Jadi observing, imitating dulu dan memorizing. Belum improving, belum ya. Tapi kalau seandainya anak-anak sudah bisa improve, biarkan saja ya. Tidak perlu dihalang-halangi. Yang penting di sekolah saya mengajarkan 2 sampai 5 kata itu tadi ya Ibu, Bapak ya. Oke. Kemudian ya projectnya. Ya, praktek akan banyak praktek listening dan speaking, baik itu monolog, ya monolog berarti ngomong sendiri, lalu dialog berarti nanti akan ada percakapan sederhana, tidak perlu banyak-banyak. Oh ya Bapak Ibu, ya tidak menggunakan LPS, ya saya apa namanya, saya terangkan, eh, saya tidak menggunakan atau saya belum menggunakan LPS, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kemarin mungkin ada yang bertanya, kok nggak ada ya bahasa Inggris ya? Kok nggak ada LPS-nya? Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan menggunakan LPS ya karena itu tadi a little means a lot. Sedikit sekali materinya yang akan saya ajak anak-anak lebih banyak adalah listening dan speaking. Mau diajari membaca, ya kasihan, ya kan? Kalau dikasih LPS, bukan mereka yang akan membaca tentunya, tapi Bapak Ibu ya. Dan juga belum ada menulis, ya kan kasihan juga kalau mereka disuruh menulis bahasa Inggris. Pemahaman mereka, otak mereka juga belum. Saya kira belum belum waktunya untuk mereka belajar menulis bahasa asing di seusia mereka. Saya kira belum Bapak Ibu. Ya, listening dan speaking dulu saja yang dilatihkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ini saya menjelaskan mengapa kok tidak ada LPS atau belum ada LPS. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung kok nggak ada LPS-nya ya, karena materinya sedikit akan lebih banyak prakteknya. Ya, oke. Kemudian ya ini dia yang saya sampaikan Bapak Ibu, materi pelatihan siswa akan disampaikan secara audio visual melalui video pembelajaran siswa di channel YouTube Edi Prasetyo dengan foto profil orang sedang main drum ya. Saya di YouTube ada 2 channel, tetapi yang saya sering pakai adalah selama PJJ kemarin adalah yang foto profilnya orang saya sedang main drum ya. Kemudian bisa saya sampaikan melalui audio ya, secara audio saja melalui WhatsApp. Tapi saya pikir audio visual melalui channel YouTube ini adalah sangat
menurut saya secara pribadi adalah yang paling efektif sesuai dengan riset Forrester tadi ya, Bapak Ibu, yang riset yang mengatakan ya secara visual itu lebih apa ya, lebih punya kekuatan ya, lebih powerful bagi anak-anak untuk belajar ya. Kemudian bisa juga nanti pengumpulan tugasnya melalui voice message WhatsApp ya Bapak Ibu, nanti cara pengumpulannya bisa seperti itu. Tenang saja Bapak Ibu, nanti akan saya berikan arahannya ya. Kemudian ya, selesai. I will see you around. I hope you win the day. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, itu perkenalan dan juga penjelasan dari saya tentang apa-apa saja yang akan kita hadapi di kelas 1 ini, bahkan nanti kelak sampai mereka di kelas 6 ya, oke. Sudah tahu arahnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa berguna bagi Bapak Ibu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tidak perlu ragu untuk bertanya. Uh, Nanti saya akan bagikan nomor handphone saya 0821 3672 2835 ya. 0821 3672 2835 ya, ada 12 nomor ya. Oke. Ya, itu nomor handphone saya Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya tentang pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, dengan demikian cukup sekian dulu. Nanti kemudian di pertemuan berikutnya saya akan buatkan video lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Thank you so much. Salam kenal bagi saya. Setio nama saya tadi ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam buat anak-anak. Selalu jaga kondisi ya, jaga kesehatan. Kita selalu sehat, oke, supaya kita bisa selalu PTM, selalu ketemu di kelas, dan kita bisa belajar bersama-sama tentang belajar bahasa asing. Dan saya harap bahasa Inggrisnya bisa menyenangkan buat anak-anak ya. Oke, thank you so much Bapak Ibu. God bless you all. See you around.